Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PSB. Nah, seperti apa bentukan PSB? Nah, seperti ini ya, warnanya merah. Nah, apa itu PSB? PSB adalah fotosintetik bakteria atau bakteri fotosintesis. Gunanya untuk apa? Untuk pupuk membantu fotosintesis dari tanaman. Nah, pada video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara membuat PSB. Karena pada video-video sebelumnya saya sudah membahas PSB. Ada yang berbahan dasar dari telur, ada juga yang saya buat bukan berbahan dasar dari telur mentah, tetapi dari pupuk asam amino. Jadi telur sudah kita olah menjadi pupuk asam amino, kemudian kita jadikan PSB. Nah, contohnya ini ya, pupuk asam amino. Tadinya ini sekitar 1 telur, saya jadikan pupuk asam amino 1 liter. Kemudian dari 1 liter ini kita jadikan PSB, ini ya, banyak ya, beberapa liter. Ini masih belum semua karena sebagian sudah dipakai ya, beberapa botol sudah dipakai. Jadi dari 1 telur menjadi 1 liter asam amino, kemudian menjadi banyak PSB. Nah, di sini saya akan membahas kenapa sih PSB itu gagal. Jadi mungkin teman-teman ada yang berusaha membuat PSB sendiri, tetapi banyak dari teman-teman yang gagal. Ya tidak semua ya. Kemungkinan banyak yang gagal. Saya pun begitu ya. Jadi awalnya dulu juga saya sering gagal membuat PSB. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana apa sih yang membuat kita gagal dalam pembuatan PSB. Nah, dalam pembuatan PSB, faktor kegagalan itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor airnya. Jadi air yang kita gunakan bagusnya adalah air tanpa kaporit ya. Atau bisa kita gunakan air sumur atau air hujan atau air AC. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan air sumur ya. Terkadang juga saya menggunakan air kolam tada hujan. Nah, itu juga bisa. Nah, itu faktor yang pertama adalah air. Air harus bebas dari kaporit. Kemudian yang kedua adalah starternya. Jadi PSB ini kita membutuhkan starter. Starter itu bisa jadi dari PSB yang sudah jadi. Nah, PSB yang sudah jadi ini nanti kita perbanyak, itu bisa sebagai starter. Kemudian yang kedua adalah air kolam. Nah, air kolam ini bisa kita jadikan starter apabila air kolamnya itu berwarna hijau ya, hijau pekat. Saya pernah menggunakan air kolam yang kurang hijau, jernih, itu gagal ya. Jadi kemungkinannya kurang bakterinya. Jadi saya sarankan adalah air kolam yang hijaunya pekat, yang terkena sinar matahari secara langsung. Jadi di situ kemungkinannya ada banyak bakteri fotosintesis. Atau yang kedua, kita menggunakan yang sudah jadi, kita perbanyak. Nah, itu. Jadi faktor yang sangat berpengaruh adalah starternya. Kalau tidak ada starter, ada kemungkinan mungkin berhasil tapi sangat tipis ya. Nah, bagaimana kita tahu itu sudah jadi atau tidak? Kita diamkan di tempat yang terkena sinar matahari selama 1 bulan. Kalau 1 bulan itu tidak ada perubahan warna, saya garis bawahi tidak ada perubahan warna, tidak berubah jadi merah atau hijau atau ungu, tetapi tetap kuning warna telur, nah itu bisa dikatakan gagal. Gitu ya. Nah, faktor yang lainnya adalah kepekatan larutan. Nah, ini faktor yang paling banyak teman-teman atau saya
atau kita semua ya. Jadi pengalaman saya itu saya terlalu pekat. Jadi awalnya itu satu telur ayam saya jadikan 1,5 liter ya. Jadi satu botol ini saya gunakan satu telur. Nah, itu gagal. Nah, setelah saya mencoba lagi, ternyata kita hanya membutuhkan sedikit bahan ya. Telurnya itu sedikit, jangan terlalu pekat. Jadi untuk 1,5 liter ini cukup membutuhkan itu 1 sampai 3 sendok makan telur ya, jangan berlebihan karena kemungkinannya gagal. Jadi saya tuh pernah membuat itu gagal karena terlalu pekat. Nah, ini saja ya. Dari sekian banyak PSB ini, saya hanya menggunakan satu telur. Jadi satu telur saya rubah dulu menjadi pupuk asam amino 1 liter. Kemudian saya masukkan ke botol ini cuman 10 mili ya. Cuman 100 mili. Dari yang tadinya satu telur jadi 1 liter, kemudian jadi 1 mili, kita penuhi dengan air biasa. Nah, jadilah fotosintesis bakteria. Jadi intinya jangan terlalu pekat. Itu adalah kesalahan yang paling fatal ya. Biasanya yang paling banyak gagal itu adalah terlalu pekat. Nah, kalau ingin hemat atau tidak ingin telurnya tersisa, bisa menggunakan telur puyuh ya. Jadi saya pernah menggunakan telur puyuh. Satu telur puyuh, satu butir itu yang kecil, itu bisa jadi satu botol ini ya, 600 mili. Nah, itu telur yang kecil. Kalau telur ayam atau telur bebek yang besar, itu cukup 1 sampai 3 sendok untuk 1,5 liter. Jadi bayangkan satu telur itu kita campurkan dengan micin 1 sendok, kita aduk, kemudian cukup 1 sampai 3 sendok untuk 1,5 liter. Jadi nantinya jadi banyak banget ya fotosintesis bakteria. Maka dari itu fotosintesis bakteria ini termasuknya adalah pupuk yang sangat murah. Nah, ini bisa kita gunakan secara semprot ataupun kita kocorkan. Kalau secara semprot itu kurang lebih 1:100. Jadi misalkan 1 mili kita encerkan menjadi 100 mili, atau 10 mili kita encerkan menjadi 1 liter. Atau kita kocorkan dengan perbandingan 3 sampai 5 banding 100 ya. Jadi antara 3 sampai 5 banding 100 kita kocorkan. Nah, ini sangat bagus untuk pohon, baik untuk pertumbuhan maupun pembuahan. Contohnya di sini yang pembuahan ya. Di sini ada pohon jambu saya. Nah, ini berbuah sangat lebat ya, padahal pohonnya masih kecil. Belum ada 1 tahun, baru berapa bulan dari cangkok, kemudian ditanam, kemudian sama bapak saya ya. Bapak saya itu tiba-tiba mengambil ini, PSB, langsung dikocorkan semua di sekitarannya. Dan ternyata malah berbuah sangat lebat ya. Ini pun tidak berhenti-berhenti berbunga. Ini jambu kristal ya teman-teman. Nah, ini tuh hampir setiap tumbuh tunas itu bawa bunga, kemudian berbuah. Nah, itu kelebihan dari fotosintesis bakteria. Jadi sangat murah, hanya 1 telur saja sudah jadi sangat banyak. Ini disiram kurang lebih itu 1,5 liter botol ini ya. Jadi 1 botol ini diencerkan terus disiramkan untuk 1 pohon ini. Tuh, berbuah banyak sekali. Ini susah kalau dilihat dari kamera ya, tapi kalau dilihat secara langsung ini sangat banyak.
Oke teman-teman, cukup video untuk kali ini ya. Jadi seperti itu, kegagalan tidak harus kita sesali atau kita berhenti dalam membuatnya, tetapi kita harus belajar lagi untuk membuat supaya PSB kita tetap jadi ya. Karena PSB itu sangat murah dan khasiatnya sangat banyak sekali untuk tanaman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.